Kita bisa mulai, Ustaz, ya? Insya Allah udah bisa. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat ya, sehingga kita bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita bisa tetap dalam semangat berbuat amal kebajikan. Tak lupa, salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala. Kita awali pengajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pagi hari ini kita akan dibersamai beliau Ustadz Dr. Samsul Basri dengan tema menjaga semangat Ramadan pada 11 bulan lainnya. Atau dalam bahasa lain mungkin Ramadan sepanjang tahun ya. Bagaimana kita membawa spirit Ramadan di bulan-bulan lainnya sehingga kita bisa tetap semangat dalam beribadah. Tanpa berpanjang kalam, saya serahkan pada Ustadz waktu sampai pukul 8.50 Ustadz. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Fadhol Ustadz. Baik. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pagi yang sangat berbahagia ini kita semua semoga dipanjangkan umur oleh Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga bertambahnya usia kita, bertambah pula ilmu, bertambah pula amal soleh, bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus terbaik. Ramadan sepanjang masa gitu ya. Nah, untuk kemudian tema yang penting itu kami mengajak kaum muslimin dan muslimah, Bapak dan Ibu semua, untuk mentadaburi firman Allah surat Az-Zariyat ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu di dalam surga. Wa uyun, dan dekat dari mata air surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka orang-orang yang bertakwa yang telah masuk ke surga itu
mendapatkan apa saja yang mereka inginkan sebagai balasan terbaik dari Allah kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika musinin, adalah mereka itu kanu, yaitu tatkala hidup di dunia, ya qabla dzalik, sebelum masuk ke dalam surga, muhsinin, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, mereka begadang untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Wabil asharhum yastaghfirun, dan mereka bangun di waktu sahur untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada bagian untuk diperuntukkan kepada duafa, baik yang meminta-minta atau yang tidak meminta-minta. Nah, melalui ayat-ayat tersebut ada 4 pelajaran penting yang akan kita ketengahkan. 4 pelajaran penting yang akan kita ketengahkan. Pelajaran yang pertama adalah jaminan sukses bagi orang yang bertakwa. Yang kedua adalah kebiasaan atau gaya hidup takwa di dunia. Yang ketiga, evaluasi Ramadan dalam pembentukan karakter takwa. Lalu yang keempat, menjaga semangat Ramadan. Baik, mari kita melangkah pada pelajaran yang pertama, yaitu jaminan sukses bagi orang yang bertakwa. Nah, dengan memperhatikan surat Az-Zariyat ayat yang ke-15, Allah menegaskan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang yang bertakwa itu fi jannat, berada di surga-surga, ya, wa uyun, dan mata air surga. Nah, dengan merujuk pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa orang yang bertakwa itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Dan mereka pasti akan mendapatkan surga-surga yang teratas. Kenapa bisa demikian? Karena pengabaran Allah bahwa mereka itu berada di surga-surga yang dekat dengan mata air surga. Sedangkan mata air surga itu ya berada pada surga-surga yang teratas. Nah, ini berarti bahwa orang yang bertakwa itu dijamin berada pada surga-surga yang tinggi, surga-surga yang teratas, surga-surga yang terbaik. Kemudian, kalau kita merujuk pada surat Maryam ayat 71 sampai dengan ayat 72, Allah memberikan jaminan kepada orang yang bertakwa itu bukan hanya dijamin masuk surga, tapi juga dijamin tidak tersentuh api neraka. Dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka, sebab ada orang-orang yang beriman, yang imannya belum sampai pada level takwa, betul dia dijamin surga, tetapi tidak terjamin selamat dari neraka. Sehingga ada di antara muslim atau mukmin yang harus transit ke dalam neraka sebelum masuk ke dalam surga. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskannya. Nah, orang yang bertakwa dijamin Allah pasti masuk surga dan dijamin tidak akan tersentuh api neraka, dan ayat ini adalah jaminannya. Allah mengatakan wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nadzaru dzalimina fiha jisiyya. Ini kalau kita buka tafsir para ulama yang menjelaskan bahwa semua manusia pasti akan mendatangi neraka. Ya, semua manusia pasti akan mendatangi neraka. Dan itu sudah ketentuan Allah, tidak akan berubah lagi. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa dari kalangan manusia diselamatkan Allah tidak tersentuh api neraka. Sedangkan ya selainnya akan tersentuh dengan api neraka. Ya, selainnya akan tersentuh api neraka. Ada yang bersifat sementara di dalam neraka dan ada yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sehingga kalau kemudian kita pengen bukan hanya terjamin surga, tapi juga terjamin tidak tersentuh dengan api neraka, maka kita harus meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan adalah bahwa karena orang yang bertakwa itu dijamin selamat dari neraka dan dijamin masuk surga, maka orang yang bertakwa adalah orang yang benar-benar sukses di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka
sungguh dia telah benar-benar mendapatkan kesuksesan, telah benar-benar mendapatkan keberuntungan. Bahwa ternyata orang yang bertakwa itu bukan hanya dijamin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, tapi dia juga dijamin sukses dan bahagia di dunia. Sebagaimana jaminan Allah di dalam surah At-Talaq. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat tanda-tanda panah ini adalah jaminan Allah bagi orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Sukses dunia dan sukses akhirat. Yang tanda panah kuning ini adalah jaminan sukses di akhirat yang tadi sudah saya jelaskan, makanya tidak saya ulang. Bahwa yukafir anhu sayiatihi, bahwa Allah mengampunkan dosanya, di antara makna yang diungkapkan oleh para mufassir adalah diselamatkan dari neraka, wa yuzim lahu ajra, yaitu dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah jaminan di akhirat sebagai orang yang sukses di akhirat. Nah, tetapi kemudian kita coba sedikit persempit, yaitu kebahagiaan orang yang bertakwa di dunia. Seperti apakah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, dijamin oleh Allah jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupannya. Dijamin oleh Allah jalan keluar dari seluruh persoalan-persoalan kehidupannya. Bahwa yang benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, bersamaan dengan satu masalah yang diturunkan, ada begitu banyak jalan keluar sebagai solusi dari Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang optimis dalam hidup di dunia ini. Dia tidak akan pesimis. Serumit apapun persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh manusia, seberat apapun masalah yang dihadapi oleh manusia di muka bumi ini, ya, orang yang bertakwa selalu optimis karena dia yakin bersamaan dengan masalah yang turun itu, jalan keluarnya jauh lebih banyak, solusinya jauh lebih besar. Makanya orang yang bertakwa sekali lagi tidak akan pesimis. Tidak akan pesimis dalam hidup. Nah, yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah rezekikan kepadanya rezeki dari berbagai arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, jadi rezekinya datang berlimpah ruah dari berbagai arah. Kemudian Allah berfirman di ayat yang keempat, wa may yattaqillah yaj'allahu min amrihi yusra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan semua urusannya menjadi mudah. Ya, Allah menjanjikan semua urusannya menjadi mudah. Ya, urusan dunianya, urusan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa saya tulis ayat 2 dan ayat yang keempat saja? Sebab ya, lafaz wa may yattaqillah ini berulang 3 kali di dalam surat At-Talaq. Ayat yang kedua, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Nah, ini ayat yang kelima ini. Wa yukafir anhu sayyatihi wa yu'zim lahu ajra. Nah, jadi inilah diantara keunikan di surat At-Talaq. Sebab perulangan wa may yattaqillah terjadi 3 kali dan hanya terdapat pada surah yang mulia ini, tidak terdapat pada surah yang lain. Nah, jadi di sini kemudian ada jaminan kesuksesan, jaminan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa di dunia ini, ya. Dan siapa yang mendapatkan 3 jaminan ini, maka terjaminlah baginya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ditimpa dengan ketakutan dan tidak akan ditimpa dengan duka cita. Itulah arti kebahagiaan di dunia. Sebab apapun persoalan kehidupan kita di dunia ini, andaikan di list, inti masalahnya hanya 2. Ya, inti masalahnya hanya 2, yaitu ketakutan dan kesedihan.
Apabila seseorang tertimpa dengan salah satu dari dua hal ini, ketakutan atau kesedihan atau kedua-duanya sekaligus, maka dia tidak akan bahagia. Maka kebahagiaan akan didapatkan oleh seseorang di dunia jika terjamin kepadanya terbebas dari dua hal ini, ketakutan dan kesedihan. Nah, Allah menjaminkan bagi orang yang bertakwa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan ditimpa dengan ketakutan dan tidak akan ditimpa dengan kesedihan karena terjamin tiga hal ini. Baik. Nah, ini adalah pelajaran yang pertama, ya, pelajaran yang pertama tentang jaminan kesuksesan dan jaminan kebahagiaan bagi orang yang bertakwa di dunia dan di akhirat. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran yang pertama ini, bahwa kelayakan dan kepantasan untuk mendapatkan doa yang selalu kita panjatkan, doa yang diabadikan di dalam Al-Baqarah ayat 201, doa yang kemudian dikenal oleh masyarakat kita sebagai doa sapu jagat, yang intinya kita meminta tiga hal, yaitu kesuksesan dan kebahagiaan di dunia, kesuksesan dan kebahagiaan di akhirat yaitu selamat dari neraka, dan kesuksesan serta kebahagiaan di akhirat yaitu masuk ke dalam surga. Kelayakannya, kepantasannya adalah dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya. Jadi siapapun yang menginginkan pengabulan Allah terhadap doa ini, rumusnya adalah menjadi pribadi takwa. Inilah yang menjadi latar belakang dan alasan mengapa kita harus bergembira, bersukacita, berbahagia, bersyukur diperjumpakan dengan bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang mengantarkan kita untuk segera meraih derajat takwa. Baik, mari kita melangkah pada pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah kebiasaan atau gaya hidup takwa di dunia. Setelah kemudian Allah memberikan kita gambaran ya kehidupan orang yang bertakwa yang terjamin suksesnya dunia dan juga akhiratnya, maka tidakkah kita menginginkan untuk supaya kita termasuk di antara mereka yang terjamin kebahagiaannya itu? Tidakkah kita bercita-cita agar kita termasuk yang dijaminkan Allah masuk surga, terbebas dari api neraka, dan terjamin sukses di dunia? Kalau iya, maka kita mesti melayakkan diri, memantaskan diri dengan cara apa? Dengan kita meniru apa yang menjadi kebiasaan dan gaya hidup orang yang bertakwa di dunia. Ya, di dunia. Maka kita harus kemudian belajar bergaya hidup takwa. Sebagaimana hari ini ada orang yang ingin menjadi pemain sepak bola yang profesional, maka dia mencoba mengikuti gaya hidup, penampilan hidup pemain sepak bola yang terkenal. Ya, ada yang meniru gayanya Ronaldo, bahkan penampilannya, ya, gaya tendangannya, ya, pakaiannya ditiru. Bahkan foto-foto itu ditempel di kamarnya. Kenapa? Karena dia pengen seperti itu. Ya, ketenarannya, keahliannya, skillnya dalam dunia sepak bola. Maka dia kemudian mengikuti kebiasaan dan gaya hidupnya. Bahkan mungkin dia akan update tentang bagaimana cara makannya, cara minumnya, dan seterusnya. Ya, banyak contoh-contoh lah kalau kemudian kita mau angkat tentang hal-hal yang demikian itu. Nah, tetapi kemudian kalau benar cita-cita kita pengen sukses dunia akhirat, ya, pengen mendapatkan pengabulan Allah terhadap doa kita, maka yakinilah Allah nggak bakhil mengabulkan doa itu, dan sangat mudah Allah mewujudkan doa itu. Hanya saja selanjutnya, layakkan diri, pantaskan diri, biasakan gaya hidup kita seperti gaya hidup orang-orang yang dijamin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang bertakwa. Oke, baik, mari kita lihat seperti apakah kebiasaan dan gaya hidup takwa di dunia. Ternyata kalau kita merujuk pada ayat yang sudah kita kaji tadi, ya, bahwa kebiasaan orang yang bertakwa itu ada 4 di dalam ayat ini, walaupun sebenarnya banyak, tetapi kemudian kita cukupkan dengan gaya hidup takwa pada ayat yang mulia ini. Di sini Allah bilang innahum kanu qabla zalika. Mereka itu sebelum masuk surga adalah orang-orang yang ketika di dunia. Nah, disinilah kemudian menjadi acuan kita. Innahum kanu qabla zalika. Allah sedang ingin memberitahukan kepada kita bahwa mereka itu, kalau kalian pengen seperti mereka yang dijamin surga itu, maka cobalah kalian mengikuti, bergaya hiduplah seperti mereka ketika di dunia.
Ya, ini petunjuk Allah, petunjuk Al-Qur'an untuk kemudian kita bisa seperti mereka. Ya, yang dijamin surga itu, dijamin selamat dari neraka itu, dijamin sukses dunia akhirat. Maka Allah mengatakan muhsinin, mereka itu adalah orang-orang yang suka berbuat ihsan. Ini yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu adalah orang yang mengurangi jatah tidur malamnya untuk ibadah. Yang ketiga adalah wabil asharum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang selalu istighfar di waktu sahur. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya, menginfakkan sebagian harta mereka untuk diperuntukkan kepada duafa, baik yang meminta atau yang tidak meminta. Nah, inilah 4 kebiasaan yang menonjol pada ayat-ayat yang mulia ini dari kebiasaan orang yang bertakwa kepada Allah yang dijamin surga itu. Mari kita uraikan sedikit. Nah, pertama tadi adalah suka berbuat ihsan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Apa yang dimaksud dengan berbuat ihsan ya? Berbuat ihsan itu memiliki mohon maaf, kita terjemahkan dulu. Berbuat ihsan itu maksudnya adalah berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Itu artinya ihsan. Berbuat kebaikan dengan cara yang terbaik. Ya. Dan ada 3 ruang lingkup ihsan itu. Yaitu berbuat ihsan dengan Allah. Nah, kalau berbuat ihsan dengan Allah artinya dia beribadah kepada Allah dengan cara yang paling terbaik. Wajahidu fillah haqqa jihad. Ya, dia bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Dia bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Dia sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Dia puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Dia haji dan umroh dengan sebenar-benarnya haji dan umroh. Itu artinya adalah ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat ihsan dengan manusia, yaitu berbuat baik dengan manusia dengan cara yang terbaik. Ya, dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kita tolong orang jangan setengah-setengah. Tolong dengan tuntas. Ya, bantu orang lain dengan tuntas. Jangan setengah-setengah gitu ya. Baik, berbuat ihsan dengan manusia dan berbuat ihsan dengan alam, dengan lingkungan, dengan hewan dan dengan tumbuh-tumbuhan. Artinya kita berbuat baik dengan lingkungan kita dengan cara yang paling terbaik, ya. Dengan cara yang paling terbaik. Kita pengen lingkungan kita bersih. Ya, siapkan tempat-tempat sampah tersedia di beberapa titik. Kita bersihkan, mohon maaf ya, kamar mandi, WC, kemudian lingkungan tempat kerja kita, kemudian tempat ngumpul di di warung makannya, di ruang rapatnya, kemudian tempat menjamu tamu. Itu luar biasa kita perhatikan. Ya, kebersihan, keindahan, kemudahan, kita perhatikan semuanya. Ya, maka berikan yang terbaik untuk alam, untuk lingkungan, ya. Hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan berikan yang terbaik. Ketika kita menyembelih hewan di hari kurban, sembelih yang terbaik, yaitu dengan menajamkan pisau setajam-tajamnya sehingga memudahkan kematiannya, tidak mempersulitnya. Lalu kemudian menghadapkan ke arah kiblat, menjauhkan hewan yang disembelih itu dari pandangan kawanannya. Nah, itu diantara kita berbuat ihsan kepada hewan lainnya. Demikian pula tumbuh. Ada ayat yang perlu kita ketengahkan di dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran di ayat 120. Di situ Allah menyebutkan tentang bahaya penyakit hati. Ali Imran ayat 120 Allah mengatakan intamsaskum hasana tasuhum. Jadi ada orang-orang kalau kita ditimpa dengan kebaikan, ternyata dia sakit hatinya gitu. Dia menderita gitu. Makanya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di balik kebahagiaan-kebahagiaan yang kita posting itu, ada orang-orang yang menderita melihat kebahagiaan kita. Ya. Wa intusibukum sayyi'ah, kalau dia dapat kabar bahwa kita tertimpa dengan musibah, kita sakit, ada orang yang gembira.
di balik ada orang yang sedih, ada banyak juga yang gembira, kita menderita gitu. Nah, inilah orang-orang yang tertimpa dengan penyakit hasad. Ya. Maka terhadap mereka-mereka itu wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, kita bersabar, maka bala yang dapat ditimbulkan oleh mereka sebagai buah dari hasadnya, insya Allah kita akan terjaga dari Allah. Sebab jika kita tidak bersabar dan tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka pandangan hasad mereka bisa menyebabkan kita tertimpa dengan sejumlah penyakit-penyakit ainul hasad. Ya, sihir yang disebut dengan sihir ain, sihir hasad dan seterusnya. Nauzubillah. Nah, karena itulah kemudian kita hendaklah berbuat ihsan kepada manusia melalui amalan hati. Jangan hasad, jangan dendam, jangan cemburu dan seterusnya. Kemudian amalan lisan, jangan lisan kita merusak kehormatan orang lain, memfitnahnya, menggibahnya. Kemudian dengan perbuatan kita, jangan sampai dengan perbuatan kita kita sakiti, kita zolimi dia dan seterusnya. Ya. Kemudian dengan harta, kita jangan zolimi orang dengan harta, tapi sebaliknya kita beramal dengan harta. Banyak membantu, banyak meringankan urusan orang dan seterusnya. Nah, ini semua ada teguran Allah secara khusus. Ya, teguran Allah secara khusus di dalam Al-Quran, yaitu khususnya Allah menurunkan 2 surah sebagai peringatan keras bagi siapa yang tidak berbuat ihsan pada manusia, yaitu surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Inilah 2 surat yang khusus diturunkan Allah memberikan peringatan keras bagi siapa yang tidak berbuat ihsan kepada manusia dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan harta. Surat Al-Mutaffifin adalah celaan bagi siapa yang berbuat zolim pada orang lain dalam kaitannya dengan harta. Meskipun dia zolimi harta orang lain dengan cara yang sangat sedikit, saking sedikitnya sehingga orang tersebut tidak sadar, tidak merasa bahwa dia dizolimi hartanya. Tapi ternyata ancaman Allah begitu keras kepada mereka. Ya, kepada al-mutaffifun, orang yang menzolimi orang lain dengan mengambil harta orang lain dengan cara yang sangat sedikit. Ya, apalagi kalau banyak. Kemudian al-humazah itu adalah celaan, ancaman keras dari Allah bagi siapa yang menzolimi orang lain dengan lisan dan dengan perbuatan. Humazah dan lumazah. Baik, kita tidak perpanjang untuk pembahasan ini. Kita lanjutkan. Karakter kedua atau kebiasaan yang kedua adalah kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Bahwa ternyata calon penghuni surga itu adalah selalu mengurangi jatah tidur malamnya. Dengan cara apa dia mengurangi jatah tidur malamnya? Dengan melakukan sejumlah amalan sunnah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Seperti qiyamul lail, tadarus Al-Quran, zikir, istighfar, membaca buku, atau melakukan hal-hal lainnya. Intinya adalah Allah cintai, Allah ridhoi. Bukan amalan yang sia-sia. Nonton ya. Apalagi kalau nonton film porno. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Baik. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah istighfar di waktu sahur. Wabil asharhum yastaghfirun. Nah, ayat ini mendidik kita untuk coba melatih, merubah pola kebiasaan bangun tidur. Dalam arti di sini waktunya. Ya, bagaimana waktu bangun tidur kita di malam hari itu kita biasakan bangunnya itu di waktu sahur. Dan cukup untuk kita setelah bersih-bersih, setelah bangun itu adalah beristighfar minimal 100 kali. Ya, paling tidak setelah bersih-bersih itu ada waktu sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duduk dengan tenang, kita memegang tasbih kita atau dengan jari-jari kita bertasbih kepada Allah, beristighfar minimal 100 kali. Itu paling minimal kita terbangun gitu di waktu sahur. Nah, karenanya kemudian ayat ini mendidik kita ini untuk selalu bangun di waktu sahur agar bisa mengamalkan ayat ini. Ya, dan waktu sahur itu adalah waktu di sepertiga malam terakhir dan berakhir dengan azan subuh. Ya, itulah akhir dari waktu sahur. Jadi sahur itu bukan makanan, tapi dia adalah waktu di akhir malam. Dan waktu sahur adalah waktu terbaik untuk beristighfar kepada Allah, karena di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Allah turun di langit pertama, langit yang terdekat dengan bumi, di sepertiga malam terakhir, dan Allah mencari siapa di antara hamba-hambanya yang beristighfar kepadanya untuk Allah ampuni dosanya, untuk Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya. Baik. Kemudian
kebiasaan berikutnya adalah cinta bersedekah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada sebagian hartanya telah dipersiapkan untuk kaum duafa, baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kepekaan orang yang bertakwa terhadap duafa. Di mana bentuk kepeduliannya? Dia selalu mempersiapkan sebagian hartanya untuk diperuntukkan kepada duafa. Dan di mana bentuk kepekaannya? Orang yang tidak meminta-minta kedeteksi olehnya. Ya kalau orang yang meminta-minta kan ketahuan kalau dia butuh. Tapi orang yang tidak meminta-minta ini tidak ketahuan. Nah, disinilah kepekaan tinggi orang yang bertakwa itu, sehingga dia bisa mendeteksi siapa orang-orang di sekitarnya yang sedang kesulitan, yang sedang butuh bantuan, yang sedang butuh pertolongan, walaupun kemudian dia tidak meminta-minta. Itulah orang-orang yang menjaga iffah. Nah, terkait dengan ini, sebagian mufasir mengatakan, ya di antara contohnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 274. Orang-orang yang mahrum, yang menjaga iffah, sehingga tidak mau meminta-minta, tapi orang-orang yang bertakwa itu mampu mendeteksi keberadaan mereka, sehingga selalu menolongnya. Di ayat Al-Baqarah 273 ya, mohon maaf. Di Al-Baqarah 273. Dan situ Allah mengatakan lil fuqara, mereka adalah para fuqara. Ya, para fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Yang dikarenakan mereka kesibukannya berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, la yastati'una dorban fil ard, terhalanglah oleh mereka mencari maisha di dunia. Ya karena kesibukannya mereka berdakwah di jalan Allah, dikirim ke daerah-daerah pedalaman misalnya, untuk mendidik, membina, membimbing masyarakat pedalaman itu untuk kembali kepada Allah, untuk bertauhid, untuk ibadah dan seterusnya. Karena kesibukannya di dalam mengurus umat, mendidik manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una dorban fil ard, mereka tidak memiliki kesanggupan dan kemampuan waktu lagi untuk mencari maisha di muka bumi, mencari rezeki di muka bumi. Yasabuhumul jahilu agniya, maka orang yang tidak mengenali mereka menyangka mereka itu orang-orang kaya, orang-orang yang banyak uang. Minat ta'afufi, karena mereka itu menjaga iffah, tidak mau meminta-minta kepada manusia, bahkan mereka yang berkorban di jalan Allah. Ya. Nah, orang-orang yang melihat mereka itu menyangka mereka ini banyak uang, ya karena mereka suka berbagi, bersedekah, menghadiahkan buku-buku kepada orang-orang, meluangkan waktu mendidik umat. Maka orang yang tidak mengenali kehidupan mereka lebih dalam menyangka mereka ini orang kaya, banyak uang, ya. Tapi ternyata mereka ini adalah orang-orang yang duafa. Hanya saja kesibukan mereka mengurus agama Allah, mereka menjadi tidak berkesempatan mencari dunia, dan mereka karena iffah, menjaga iffah, kehormatan diri, kehormatan Islam, mereka tidak mau mengemis di hadapan manusia. Ta'rifuhum bisimahum, maka orang-orang yang mengenali mereka, orang-orang yang tahu persis tentang mereka itu dengan tanda-tandanya, dengan mungkin banyak bermuamalah kepadanya, jadi tahu bahwa mereka itu tidak mau meminta kepada manusia, tapi mereka butuh bantuan. Nah, disinilah kemudian kepekaan tingginya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka mampu mendeteksi ya siapa orang-orang yang susah ya di sekitarnya untuk kemudian mereka tolong, mereka bantu. Tidak menunggu orang itu datang meminta, tapi dia tahu bahwa orang ini butuh bantuan, maka dia menghantarkan bantuan. Baik, sekarang mari kita melangkah pada pelajaran yang ketiga, yaitu evaluasi Ramadan dalam pembentukan karakter takwa. Evaluasi Ramadan dalam pembentukan karakter takwa. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ayat-ayat puasa ya, dan kita tidak mengulang atau tidak mengulas ayat-ayat puasa, tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat puasa itu sebenarnya ayat-ayat puasa itu mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 187 itu bagaikan peta yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita untuk kemudian kita renungi, kita tafakuri, kita tadaburi sebagai peta perbaikan diri di bulan Ramadan. Ya sebab memang Al-Quran adalah hudal linnas, ya petunjuk hidup bagi manusia, ya terutama bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat puasa itu khususnya di bagian akhir-akhir puasa itu merupakan peta perbaikan diri bagi seorang mukmin di bulan Ramadan. Sehingga berdasarkan ayat-ayat puasa itu, visi di ayat 183 itu mengajarkan visi tentang la'allakum tattaqun, yang menjadi pribadi takwa. Lalu kemudian tujuannya adalah hidup berdasarkan prinsip dan gaya hidup takwa.
Jadi karena ini visinya, maka tujuan dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu atau ibadah secara umum di bulan Ramadan adalah supaya kita itu hidup berdasarkan prinsip dan gaya hidup takwa. Coba kalau kita renungi kebiasaan orang yang bertakwa yang kita sudah angkat sebelumnya tadi. Bahwa sebenarnya gaya hidup takwa itu adalah yang kita dilatih, dibiasakan di bulan Ramadan. Bagaimana kita dilatih untuk berbuat ihsan kepada Allah dengan apa? Dengan syariat ibadah puasa. Jadi syariat ibadah puasa itu adalah untuk melatih kita berbuat ihsan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa meskipun tidak dilihat oleh manusia. Kita tetap istiqomah menjalankannya, ya. Kemudian kita tetap di bulan Ramadan mengagungkan syariat Allah dengan latihannya adalah hal-hal yang hukum asalnya boleh di luar bulan Ramadan menjadi tidak boleh di bulan Ramadan kita bisa kerjakan karena taat kepada Allah. Seperti makan dan minum, kita bisa tinggalkan di bulan Ramadan. Berjima di siang hari Ramadan, kita bisa tinggalkan di bulan Ramadan. Nah, yang diinginkan oleh Allah nantinya adalah bahwa kalau yang latihannya yang halal-halal kita bisa tinggalkan di bulan Ramadan karena berbuat baik kepada Allah, ya berbuat ihsan kepada Allah terhadap syariatnya, maka nanti sesuatu yang hukum asalnya haram, kita lebih bisa meninggalkan. Seperti berzina, kita lebih bisa tinggalkan. Memakan uang haram, kita lebih bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena kita dilatih berbuat ihsan kepada Allah. Dilatih berbuat ihsan kepada manusia. Kita tidak boleh berdusta dengan manusia, tidak boleh berkelahi, bertengkar di bulan Ramadan. Katakan kalau ada yang mengajak kita untuk berkelahi, ana soim, saya sedang berpuasa. Dilatih kita untuk banyak sedekah di bulan Ramadan, itu dilatih untuk berbuat ihsan kepada manusia. Ya, dilatih kita berbuat ihsan terhadap lingkungan, kita tidak melakukan kerusakan, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di bulan Ramadan kita dididik dan dilatih untuk mengurangi jatah tidur malam kita. Dan bisa kita lakukan, Masya Allah. 30 malam ya atau 29 malam ternyata kita bisa mengurangi jatah tidur malam dengan syariat tarwih dan witir. Ya, kita laksanakan salat sunat tarwih dan witir. Bahkan kita dapati kaum muslimin setelah tarwih dan witir masih lagi menambah rakaat-rakaat sholat sampai 21 rakaat atau bahkan lebih dari itu. Bahkan ada yang bangun lagi di tengah malam, di akhir malam dia qiyamul lail lagi. Ada yang jam 1 malam masih terdengar di rumahnya bacaan Al-Quran. Nah, itu adalah pembiasaan di bulan Ramadan. Supaya apa? Kita terbiasa mengurangi jatah tidur malam kita. Nah, di bulan Ramadan kita dilatih bangun sahur. Meskipun kemudian niatan utamanya adalah untuk makan di waktu sahur, tetapi yang diinginkan oleh Allah berdasarkan Az-Zariyat ayat 18 tadi adalah kebiasaan bangun sahur jangan hilang. Itu yang kemudian kita dilatih Allah selama 29 sahur atau 30 sahur. Kita bangun di waktu itu untuk makan di waktu sahur. Nah, kebiasaan 29 kali sahur, 30 kali bangun di waktu sahur, masa tidak membekas? Ya. Masa sih tidak membekas setelah bulan Ramadan? Nah, kemudian di bulan Ramadan kita dilatih banyak berinfak, banyak bersedekah. Sampai Nabi mengatakan, afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Utama sedekah di bulan Ramadan. Maka disinilah kemudian tujuan daripada Ramadan itu adalah bagaimana melatih, mendidik, dan membiasakan kita itu bergaya hidup takwa. Sebagaimana gaya hidup yang sudah kita sebutkan tadi. Bergaya hidup takwa. Nah, tentu kalau kita terbiasa dengan gaya hidup ini, maka misinya adalah mengekang syahwat. Sehingga kecondongan syahwat itu pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Bukan pada perkara yang haram. Tapi perkara yang diridhoi oleh Allah. Sehingga kemudian kita kuat menapaki jalan iman. Jalan pendakian. Nah, dengan program-program ibadah dan ketaatan. Dan ibadah itu ada mahdo, ada gairu mahdo. Akhirnya apa? Kita berbuat ihsan itu karena Allah. Kita berbuat ihsan kepada Allah, kita berbuat ihsan kepada manusia. Misalnya kita berbuat ihsan di kantor kita. Kita dengan izin Allah dikala banyak orang mencari pekerjaan susah, kita keterima bekerja di satu tempat. Maka kita berbuat ihsan kepada pimpinan kita. Ya, dengan menjalankan tugas dan amanah dengan sebenar-benarnya. Jadi ketika kita melakukan kerja-kerja yang profesional itu adalah karena Allah kita melakukannya. Sebab itu bagian daripada gaya hidup orang yang bertakwa. Ya, Nabi bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka kalau seorang hamba melakukan suatu pekerjaan dia profesional.
Nah, evaluasinya adalah bagaimana kebiasaan tadi itu tidak hilang dengan hilang Ramadan. Bagaimana kebiasaan kita di bulan Ramadan itu terus berlanjut di 11 bulan Ramadan. Kebiasaan berpuasa terus berlanjut dengan menjalankan sejumlah puasa sunnah di luar bulan Ramadan. Kebiasaan qiyamul lail terus berlanjut ya di luar bulan Ramadan. Kebiasaan bangun sahur terus berlanjut. Kebiasaan bersedekah terus berlanjut. Kebiasaan berbuat ihsan terus berlanjut. Itu yang kemudian evaluasi dari Ramadan ya. Bagaimana kita telah berhasil menjalani kehidupan Ramadan apabila 11 bulan ke depan kita terbiasa dengan gaya hidup takwa. Baik. Nah, ini yang terakhir nih ya, pelajaran yang keempat, bagaimana menjaga semangat Ramadan. Nah, tadi kalau kemudian kita sudah sangat terang memahami bahwa implementasi atau perwujudan Ramadan itu adalah untuk pembentukan takwa, maka bagaimana menjaga semangat Ramadan itu artinya adalah bagaimana kita bergaya hidup takwa. Bagaimana kita semangat dalam beramal ketakwaan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dalam proses perjuangan kehidupan ini ya kita berdasarkan peta perbaikan diri di bulan Ramadan, bagaimana kita itu harus selalu naik level. Naik level, melakukan jalan pendakian sampai pada derajat takwa dengan mengekang hawa nafsu. Itulah kenapa orang yang beriman dipanggil untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Harus naik level dengan melakukan jalan pendakian iman menuju takwa. Nah, disinilah kemudian kita harus tahu apa hakikat takwa. Dengan mengetahui hakikat takwa, maka disinilah kemudian akan kita tawarkan, kita akan beritahukan apa indikator dan juga tipsnya. Ya, tips untuk kemudian kita bisa bergaya hidup takwa di 11 bulan ke depan. Nah, yang pertama adalah hakikat takwa itu al-khaufu bil jalil. Takut kepada Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal berdasarkan wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, ar-ridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit di mata manusia, atau berlaku qanaah, berjiwa qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-istidad fi yaumir rahil, selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Nah, inilah hakikat takwa. Jadi yang disebut dengan orang yang bertakwa adalah orang yang mewujudkan, mengimplementasikan 4 hal ini. Ya, dia takut kepada Allah yang maha tinggi, selalu beramal berdasarkan wahyu, berlaku qanaah atau berjiwa qanaah, dan kemudian selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Inilah hakikat takwa. Nah, sekarang mari kita lihat yang pertama ya. Al-khaufu bil jalil. Apa indikatornya? Indikator orang yang takut kepada Allah itu apabila syahwatnya dapat ditundukkan. Syahwatnya dapat ditundukkan. Sehingga kecondongan syahwatnya itu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kalau kemudian syahwatnya masih pengen melihat aurat lawan jenis, masih pengen menonton film porno, masih pengen berzina, onani, dan seterusnya, maka ini berarti masih kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab indikator takut kepada Allah tunduknya hawa nafsu dan condongnya syahwat pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, bagaimana terapinya? Terapinya adalah dengan memperbanyak ibadah sholat dan juga puasa. Sebab di dalam surat Maryam di ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut mengatakan bahwa fakhalafa min ba'di khalfun adaus salawat tabaw syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi yang rusak. Dan generasi yang rusak itu adalah 2 cirinya. Pertama, dia tidak sholat sehingga hawa nafsunya menjadi liar. Yang kedua, ada ussalawat tabaw syahwat. Nah, syahwatnya menjadi liar. Nah, para ulama mengatakan kenapa syahwatnya menjadi liar? Karena sholatnya tidak benar, sholatnya tidak beres. Sehingga siapa yang merasa ujian terbesar dalam hidupnya adalah godaan syahwatnya, maka segeralah dia mengevaluasi sholatnya. Segeralah dia perbaiki sholatnya. Dia perhatikan waktunya, tata cara pelaksanaannya, dan juga tempatnya. Kemudian puasa ini dapat melemahkan pengaruh syahwat, dapat melemahkan kecondongan syahwat pada perkara yang haram. Maka dengan puasa. Nah, karena itulah kemudian di luar bulan Ramadan kita jalankan ibadah puasa sunnah. Ya, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan, puasa Syawal, puasa-puasa yang lainnya. Baik, kemudian
Hakikat takwa yang kedua, al-amalu bitanzil, beramal berdasarkan wahyu. Indikator beramal berdasarkan wahyu adalah semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Itu indikatornya. Kalau semakin bertambah rasa takut kepada Allah, berarti benar-benar kita beramal berdasarkan wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena itulah kemudian program yang dilakukan adalah banyak berinteraksi dengan ilmu. Sehingga di luar bulan Ramadan harus banyak mendekatkan indera-indera dengan ilmu. Mendekatkan matanya dengan ilmu, mendekatkan telinganya dengan ilmu, mendekatkan tangannya dengan ilmu, mendekatkan langkahnya dengan ilmu, melapangkan hatinya untuk ilmu. Harus banyak berinteraksi dengan ilmu. Ya, kalau kita tidak sedang mengajarkan ilmu, kita harus belajar. Kalau kita tidak sedang belajar, kita mendengarkan ilmu. Kalau kita tidak sedang mendengarkan ilmu, kita cintai ilmu tersebar. Itu yang harus kita lakukan. Harus banyak berinteraksi dengan ilmu. Baik. Kemudian hakikat takwa berikutnya ar-ridho bil qalil. Ya, ridho dengan pemberian Allah meskipun sedikit atau berjiwa qanaah. Apa indikatornya? Indikatornya adalah selalu meminta rezeki hanya kepada Allah. Ya, dia hanya selalu meminta kepada Allah dan tidak hasad terhadap rezeki orang lain. Itulah firman Allah di dalam surah apa ya, surat An-Nisa ya, surat An-Nisa di ayat yang ke-32 Allah mengatakan wala tatamannu ma faddalallahu bi ba'dakum ala badin ala ba'din, ya janganlah kamu iri hati, jangan cemburu dengan apa yang Allah lebihkan orang lain melebihi sebagian yang lainnya. Lirijali nasibu mimaktasabu walinisai nasibu mimaktasabna. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang diusahakannya, perempuan juga demikian. Wasalullah min fadli, jangan iri pada rezeki orang lain. Kalau kamu pengen dapatkan apa yang orang lain dapatkan, minta sama Allah, jangan iri pada rezekinya. Innallaha kana bikulli syai'in aliman, nanti Allah yang akan mengevaluasi Anda. Apakah Anda layak mendapatkan rezeki itu atau tidak? Kalau Allah melihat dengan ilmu Allah, dengan hikmah Allah, Anda layak mendapatkan apa yang Anda minta, Allah beri. Kalau tidak, maka permintaan Anda dialihkan Allah dengan ilmu Allah ke hal yang lain yang lebih bermanfaat bagi Anda. Apakah dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, atau disimpangkan sebagai balasan terbaik di akhirat, ya, atau menjadi peningkat derajat. Ala kulli Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah Allah akan pasti kabulkan. Nah, sehingga program yang dilakukan adalah dengan banyak bersedekah. Ya, dengan banyak bersedekah. Karena orang bisa bersedekah kalau merasa cukup. Kalau nggak merasa cukup, nggak bakal bisa bersedekah. Sebab sedekah itu bukan kaitannya banyak harta, tapi merasa cukup dengan pemberian Allah. Itulah kenapa di dalam surat Ali Imran ayat 134, orang yang bertakwa itu, kalau dia berinfak, Allah katakan, alladzina yunfikuna fissarai wad dharra. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit pun tetap berinfak. Kenapa bisa berinfak? Karena ada rasa cukup dalam hatinya, ada rasa kaya, rasa lapang. Nah, karena itulah coba kita buat program, biasakan sedekah setiap hari. Misalnya buat program S3, sedekah 1000 sehari. Kita bikin kotak infak di kantor kita ya, atau mungkin di kamar kita. Setiap hari kita masukkan 1000, sebulan lumayanlah kita serahkan ke mana gitu ya, untuk kemudian uang yang sudah kita kumpulkan tadi disalurkan untuk kegiatan dakwah, kegiatan Islam atau untuk santunan kepada yatim dan duafa. Atau kemudian di kantor kita ada ada kotaknya ya, kotak sedekah. Ya, maka kita coba biasakan minimal 1000 per hari. S3, sedekah minimal 1000 sehari. Kemudian hakikat takwa berikutnya al-istidad fi yaumir rahil. Ya, apa indikatornya? Kerja profesional dan tidak panjang angan-angan. Ya, jadi orang yang kemudian benar-benar al-istidad fi yaumir rahil itu adalah orang yang kerjanya profesional, pasti. Ya. Karena tadi kita katakan kerja profesional itu adalah orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau kemudian dia berbuat ihsan kepada manusia, maka dia akan jamu manusia. Ada tamu nih, ada tamu ke rumah, maka dia akan jamu tamunya dengan sebaik-baiknya. Sebab Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu, falyukrim jarahu." Kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya, diberikan jamuan yang terbaik, pelayanan terbaik. Seperti ketika malaikat-malaikat menjelma menjadi manusia datang ke rumah Nabiullah Ibrahim. Ya. Lalu kemudian Ibrahim menjamunya dengan segera menyembelihkan kambing untuknya. Nah, itu apa? Berikan yang terbaik. Itulah kerja profesional. Ya, beri yang terbaik dan jangan panjang angan-angan gitu. Cukup
syukuri apa yang ada. Ya syukuri apa yang ada, nggak usah kemudian terlalu banyak hayalan. Apa yang ada sekarang lakukan, kerja, syukuri, nikmati. Ya. Nah itu yang kemudian indikator orang yang al-istidad fi yaumir rahil. Dia akan kerja profesional. Ya, dan tidak akan panjang angan-angan. Program yang dilakukan adalah dengan membaguskan hubungan dengan Allah. Dia profesional dengan Allah dalam ketaatan kepada Allah. Dia profesional dalam hubungannya dengan manusia. Dan dia profesional dalam hubungannya dengan lingkungannya. Baik, inilah kemudian cara bagaimana kemudian kita menjaga semangat kita di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan adalah dengan meraih hakikat takwa. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz kita sebagai moderator. Falyatafaddal masykura ma'jura. Jazakallah Ustadz atas pemaparannya. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan, Ustadz. Saya izin menyampaikan dari Ibu Nuni. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, adakah doa yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk menghindari bahaya ain? Dan bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari penyakit ain selain dengan berdoa? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal ali washabi ajmain amma ba'du. Ya, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau ingin betul-betul menghafalnya nanti di HP ya, di Play Store, cari aplikasi dengan nama aplikasinya apa doanya. Nama aplikasinya itu apa doanya. Nanti aplikasi itu dibuka, ya aplikasi itu di download tentunya, kemudian dibuka, di sana muncul sejumlah doa-doa yang tersikohi. Maksudnya doa-doa yang jelas sumbernya, referensinya, rujukannya dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Termasuk di sana akan ada doa-doa perlindungan dari ain. Nah, biasanya Nabi SAW mengajarkan kita doa dan juga perlindungan untuk anak-anak kita, sebab seringkali anak-anak kita itu rentan tertimpa ain. Ya, ketika orang-orang memuji anak-anak kita baik dari ketampanannya, kesehatannya, atau mungkin pakaiannya, atau mungkin imut-imutnya atau hal yang lainnya, maka banyak anak-anak yang tertimpa ain, tiba-tiba berlari terjatuh, berdarah, luka dan seterusnya. Itu diantara efek-efek ain. Maka Rasulullah mendoakan Hasan dan Husain dengan mengatakan uizukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, kalau kita ingin baca sendiri bisa auzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian kita baca lagi auzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah, doa-doa ini terdapat di dalam yang saya katakan tadi, aplikasi apa doanya. Ya, silakan nanti dicari di Play Store dan di-download. Adapun yang lain yang kita lakukan sebagai perlindungan dari ain, sebab ain itu terjadi karena 3 hal. Ain itu terjadi karena 3 hal. Artinya sihir ain ini, sihir hasad ini terjadi karena 3 hal. Apa beda antara sihir ain dan sihir hasad? Kalau sihir hasad itu lebih kuat daripada ain. Ain itu bisa terjadi, tapi kalau gejalanya hampir sama. Cuma sihir ain itu terjadi pada seseorang hanya apabila terjadi kontak langsung, ketemu langsung, ya, dari orang yang menimpakan ain dan orang yang ma'yun yang terkena gangguan ain. Ya, mesti ketemu langsung. Tidak bisa melalui foto, tidak bisa melalui video. Mesti ketemu langsung dalam sebuah momen, dalam sebuah pertemuan, tiba-tiba ada orang yang melihatnya dengan pandangan ain tadi, dengan ain hasadkah atau dengan ain kekaguman, maka keluarlah gelombang ain yang dimanfaatkan oleh setan, lalu setan menimpakan kepada orang yang dikagumi atau orang yang dihasad tadi melalui pandangan ain secara langsung, maka tertimpalah orang itu dengan gangguan ain. Meskipun orang yang menimpakan ini tidak menginginkan orang itu menderita, tapi tertimpalah orang itu, ya. Ada kisah nyata nih seorang muslimah yang masya Allah karena ada pertemuan para muslimah ya, dan ya namanya muslimah boleh sampai melihat rambut dan seterusnya. Ada seorang muslimah yang rambutnya itu masya Allah sangat halus, bagus, panjang, lembut. Banyak yang mengagumi rambutnya dari kalangan muslimah. Ditanyalah, kamu samponya apa, perawatan gimana? Tidak lama setelah itu muslimah ini tiba-tiba merasa gatal di kepalanya sampai rontok-rontok rambutnya. Ya, sampai kemudian
beberapa hari setelah itu rambutnya itu rontok terus, rusak rambutnya gitu ya, rusak rambutnya. Ya, menggunakan berbagai ramuan tidak juga terperbaiki. Nah, itu adalah bentuk gangguan ain. Nah, kemudian jadi ini yang pertama tadi itu ain. Sedangkan gangguan hasad lebih kuat daripada ain sebab bisa menimpa korban tanpa mesti ketemu langsung. Ya, kalau gangguan hasad itu bisa menyebabkan kemudaratan pada korbannya tanpa harus ketemu langsung, bisa melalui foto, bisa melalui video. Jadi kalau ada gangguan ain melalui foto dan video itu pasti murni hasad. Murni hasad sebab gangguan ain tidak bisa melalui foto, tidak bisa melalui video. Dia hanya bisa melalui pandangan langsung, ketemu langsung. Tapi kalau kemudian bisa melalui foto dan video itu berarti murni hasad, walaupun kemudian memang hampir sama antara ain dan hasad. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah selain ada orang yang menimpakan hasad kepadanya, selain ada orang yang ain terhadapnya, juga yang kedua adalah dia tidak memiliki benteng. Ya. Dia tidak memiliki benteng untuk dijaga Allah dari pandangan-pandangan ain dan pandangan-pandangan hasad. Nah, inilah penyebab terjadi ain, gangguan hasad kepada seseorang. Pertama tadi ada orang yang mengaguminya sehingga terjadi gangguan ain. Yang kedua ada orang yang hasad terhadapnya sehingga terjadi gangguan ain hasad. Dan yang ketiga orang yang tertimpa gangguan ain tidak memiliki benteng. Nah, apa bentengnya? Bentengnya adalah zikir pagi dan petang. Itu yang harus dijaga. Karena orang yang mengagumi kita dan orang yang hasad ini adalah dua hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan kita. Saat tadi saya katakan, di balik kebahagiaan kita ada orang yang menderita. Di balik kesedihan kita ada orang yang berbahagia. Nah, inilah kemudian dua kondisi tadi nggak bisa kita hindari. Ada saja orang yang senang dan ada orang yang benci ya pada apa yang kita raih dan kita dapatkan. Jangankan kita, Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam, apa coba kekurangannya, tapi tetap saja ada yang tidak suka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling bisa kita lakukan adalah membentengi diri dari pandangan ain dan pandangan hasad. Melalui apa? Zikir pagi dan petang. Ya, kita amalkan zikir pagi petang, keluar rumah dalam keadaan berwudu dan baca doa bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka kita dijaga Allah, dilindungi oleh Allah sampai masuk waktu sore hari. Kalau kita amalkan zikir pagi di waktu pagi, dijaga sampai sore. Kita amalkan di waktu sore, dijaga sampai pagi. Dan kemudian kita selalu menjaga meminta perlindungan kepada Allah, maka dijaga kita ini 24 jam. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Allahu alam bissawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pengajian hari ini dicukupkan karena sudah masuk pukul 9 ya. Baik Ustadz, sebelum diakhiri kiranya mohon bisa memimpin doa. Sebelumnya saya infokan ini ada kabar ya teman-teman sekalian. Jadi sekalian nanti untuk bisa mendoakan juga Ustaz. Salah satu kawan kita Bapak Sutisna atau Pak Antis ya, security, saat ini sedang dirawat di RS Islam Bogor. Mudah-mudahan beliau bisa segera diberikan kesembuhan, dan juga mohon doanya nanti juga mohon dipimpin Ustaz untuk nenek dari Bapak Kamaludin, ya security juga ya, yang hari ini meninggal dunia. Mudah-mudahan almarhumah diberikan husnul khotimah dan diberikan sebaik-baik tempat insyaallah. Fadhil Ustaz. Baik, mari kita memanfaatkan keberkahan silaturahmi ini, keberkahan majelis ilmu ini, keberkahan hari yang berkah hari Jumat ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berkumpul pada kita tiga hal yang menjadikan doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, kita khusyukkan hati dan pikiran kita tengadahkan tangan kita kepada Allah, memohon kepada Allah Rob yang maha mengijabah doa dan Rob yang maha mampu menghilangkan segala duka, segala keluhan, segala kesedihan, segala ketidakwajaran dan segala keresahan. Amin ya Allah ya Rahman ya Karim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbiru ya Ghaffar ya Razzaq. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضي. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى والموت في الإيمان والإسلام. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, di pagi hari ini kami hamba-hambamu yang fakir menengadahkan tangan-tangan kami kepadamu. Kami hamba-hambamu yang banyak kekurangan dan jauh kesempurnaan menengadahkan tangan-tangan kami kepada Engkau, wahai Rabb kami yang maha kuat, maha sempurna dan tidak tersentuh pada Engkau kekurangan sedikit pun. Engkau maha kaya dan Engkau maha pemurah. Engkau tidak akan mengecewakan tangan-tangan hambamu yang tertengadah padamu, dan Engkau pun tidak akan membiarkan tangan-tangan hambamu turun kecuali hajat-hajatnya yang banyak Engkau kabulkan, keluhan-keluhannya, kesedihan yang Engkau hilangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sungguh Engkau lah Rob yang maha mengenali diri-diri kami, melebihi pengenalan siapapun tentang diri kami. Engkau mengenali kami melebihi bahkan pengenalan kami terhadap diri kami sendiri. Ya Allah, Engkau maha tahu hajat-hajat kami yang banyak kepadamu, dan Engkau maha tahu keluhan-keluhan kami yang banyak kepadamu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mengabulkan segala hajat-hajat kami, tidak ada yang mampu mengangkat dan menghilangkan segala keluhan-keluhan kami, kecuali Engkau semata. Maka kabulkanlah segala hajat-hajat kami, hilangkanlah segala keluhan dan kesedihan kami. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada yang Engkau uji dengan sakit yang berkepanjangan, susah sembuhnya, sakit yang menahun, kami mohon kepadamu melalui berkah majelis ilmu ini, berkah di hari Jumat ini, berkah silaturahmi ini, kami mohon kepadamu, wahai Rabb kami, untuk menyembuhkan sahabat kami, saudara kami, keluarga kami, atau bahkan kami yang sedang sakit ini. Sembuhkanlah dari sakit dengan kesembuhan yang sempurna dari sisi Engkau semata, kesembuhan yang tidak dihinggapi sakit lagi. Angkatlah sakitnya, karuniakanlah untuknya kesembuhan ya wahai Rabb kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, sekiranya di antara kami ada yang Kau uji dengan hutang yang banyak, hutang yang melilit, bahkan hutang yang terjerat riba, kami mohon pada Engkau yang maha kaya untuk mengayakan kami, untuk mengayakannya, untuk memudahkan bagi kami rezeki yang datang dari Engkau berlimpah dari berbagai arah yang tidak kami sangka-sangka, yang dengannya Engkau mudahkan kami melunaskan hutang-hutang kami, yang dengannya Engkau bebaskan kami dari jeratan-jeratan riba. Ya Allah, sekiranya di antara kami ada yang Kau uji dengan percekcokan rumah tangga, maka satukanlah hatinya. Jangan Kau pecah belahkan dia, kasihan anak-anaknya, khawatir anak-anaknya terlantar dan keluarga besarnya menjadi bermusuhan. Ya Allah, jangan Kau biarkan ketergesa-gesaan mereka mengambil pilihan bercerai tanpa pertimbangan yang dalam, tanpa musyawarah kepada orang-orang yang ahlul hikmah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sekiranya di antara kami ada yang Engkau takdirkan kematiannya lebih dahulu, maka matikanlah dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepadamu. Dan mereka-mereka yang telah Engkau takdirkan lebih dahulu kematiannya dari kami, wahai Rabb kami, untuk Engkau ampunkan dosa-dosanya, Engkau luaskan kuburnya, Engkau terangi kuburnya dalam kebaikan, dalam ketaatan. Jadikanlah orang-orang yang hidup berpotensi mendatangkan amal soleh baginya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Jadikanlah anak-anak kami, generasi kami, keturunan kami sebagai keturunan yang soleh, yang taat kepadamu, berbakti kepada orang tuanya. Jadikanlah keturunan-keturunan kami sebagai aset terbaik kami dunia dan akhirat kami. Jadikanlah kami dan keturunan kami sebagai ahli sholat, ahli zikir, ahli sedekah, dan ahli takwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sebagaimana Engkau izinkan pertemuan kami di dunia ini, izinkanlah pertemuan kami di akhirat. Izinkanlah kami bersama, bersahabat, bertetangga, berkumpul di dalam surgamu, dan bernostalgia di dalam surgamu tentang masa-masa hidup di dunia dalam taat, dalam ibadah kepadamu. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakumullah khairan katsir pada Ustadz dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri pengajian pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan dapat kita amalkan ya. Lebih utama kita amalkan sebagai bentuk pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.